Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kemarin di kelas public speaking. Nah, kali ini aku bakal review materi atau pertemuan kita yang minggu kemarin. Eh, Kali ini udah masuk ke pertemuan 11 ya teman-teman semua, dan seperti biasanya ada banyak momen yang menarik dan ilmu yang baru yang bisa aku ceritain ke kalian semua di sana. Nah, seperti biasanya juga, yaitu ada 3 orang yang akan tampil untuk menunjukkan kemampuan public speakingnya, dan hari ini tuh benar-benar seru banget seperti biasanya. Yang pertama tampil itu ada Rifatul Adha. Gaya bicaranya itu mirip kayak kultum-kultum Ramadan ya, yang menunggu berbuka puasa. Jadi ada yang kultum, tenang tapi tetap ada maknanya. Tema yang diangkat sama Rifatul Adha sendiri ini adalah temanya itu bersyukur. Nah, dari Rifat ini aku juga dapat reminder bahwa hidup itu bakalan terasa cukup ya ketika kita itu mau melihat hal-hal kecil dengan rasa syukur. Karena tuh yang bikin kita ngerasa kurang dan bukan karena kita nggak punya ya, tapi karena kita lupa untuk menghargai apa yang udah ada dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah Nurhaliza. Nah, ini penampilan yang menurutku paling kocak, dan Padi juga notice kalau misalkan ini orangnya masuk mulu walaupun telat katanya. Tapi dia beneran kocak guys. Nurhaliza ini kayak ceramah gitu ya, walaupun isinya ceramah, mungkin ceramahnya agak serius, tapi dia bisa banget nyelipin jokes-jokes receh yang bikin satu kelas itu ketawa banget. Nah, materinya ini adalah 3 kunci kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama itu ada bersyukur, sabar saat diuji, terus yang ketiga ada banyakin istighfar. Dibawain dengan gayanya yang chill banget, tapi tetap ngena. Aku suka banget cara dia ngeblend antara materi sama komedi ringan. Ini tuh bukti kalau misalkan public speaking itu bisa tetap fun tanpa kehilangan esensinya. Dan penampilan yang terakhir itu ada Amang Isa. Jujur ini aku agak lupa materinya apa, dia ngebahas apa, maaf ya Mang. Tapi yang jelas ini tetap keren dan karena dia bisa tampil ke depan dengan penuh percaya diri. Karena berani untuk tampil itu butuh nyali teman-teman. Dan nyali itu nggak semua orang punya, kalian tahu sendiri kan. Berani untuk maju ke depan aja kadang orang susah ya. Apalagi buat ngomong di depan orang banyak itu susah banget. Jadi aku apresiasi banget buat Mang Iksa karena udah berani tampil ke depan untuk menampilkan skill public speakingnya. Dan lanjut ada bagian yang paling bikin hari ini itu pecah ya, yaitu adalah presentasi dari kelompok 2. Asli ini kelompok 2 itu gak ada obatnya teman-teman. Penyampaiannya full ngakak, tapi meskipun dibawain dengan gaya yang kocak dari masing-masing pematerinya, tetap dapat ilmunya. Tapi kita juga tetap dapat kayak apa ya, kayak implementasi di kehidupan nyatanya tuh dapat gitu. Mereka tuh pinter banget untuk atur alur, bawa suasana, nyiapin materinya serius di tengah-tengah banyaknya orang yang ketawa ya. Dan menurutku ini contoh nyata nih, kalau misalkan public speaking itu bukan cuma soal kontennya nih, tapi juga soal cara bikin audiens itu betah ngedengerin kita. Karena kemarin waktu pas kelompok 2 tampil, itu kita benar-benar yang ngedengerin, ditambah juga banyak ketawa, banyak candaan dari para pematerinya. So, hari ini aku belajar bahwa berbicara di depan umum nggak selalu serius, tapi yang penting itu ngena, tulus, dan bikin orang mau dengar kita. Mulai dari tema syukur, ketawa-ketawa receh, sampai presentasi penuh gaya. Semua ngasih aku pelajaran penting soal cara nyampein pesan dari hati.
Oke, well, kayaknya udah segitu aja review pertemuan ke-11 di kelas public speaking dari aku, Hani. Jangan bosan-bosan lagi buat dengerin aku terus di Learning Journal mata kuliah public speaking. Stay health, stay apa lagi ya? Stay health, terus juga kesehatan semua. See you di next video. Dadah!